Ini pasti berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, apa kabar hari ini? Saya doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan juga sukses walaupun dalam keadaan wabah virus corona yang sudah menyebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Dalam buku Seven Wonders ada sebuah cerita yang cerita ini memang menarik perhatian saya. Ketika suatu hari ada seorang raja yang dia begitu menderita oleh perasaan dia. Dia punya semuanya, dia punya segalanya, tapi yang dia nggak punya adalah perasaan senang. Karena kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang derita. Dia pengennya senang terus, bahagia terus. Maka diundanglah para penasihat-penasihat raja, diundanglah para ahli-ahli, pakar-pakar, dan dibuatlah sayembara di mana rakyat boleh memberikan sesuatu kepada raja agar raja tersenyum terus, tidak sedih. Dari mulai ada mengirimkan makanan, kemudian semua yang dimiliki oleh para rakyat diberikan kepada raja, tapi raja tetap sedih dan tidak ada senyum sama sekali. Dibuatlah sayembara yang kedua, akhirnya raja menemukan sebuah benda yang membuat raja tersenyum. Ternyata benda ini milik dari seorang petani dari kampung kecil di sebuah desa di sana, dan diambillah oleh raja. Pemenangnya adalah petani tersebut. Apa itu barang yang dimiliki? Ternyata yang dimiliki adalah sebuah sebuah cincin. Diambillah cincin tersebut dan dia baca cincin tersebut. Pada saat dia baca, dia tersenyum dan dia bahagia. Para punggawa pada penasaran, sebenarnya raja ini apa sih yang dia baca sehingga kemudian membuat tersenyum. Ternyata, tahukah Anda sahabat-sahabat Nakoy, di dalam cincin tersebut itu ada sebuah tulisan, kalimatnya membuat sang raja tersenyum. Kalimatnya adalah, ini pasti berlalu. Dia mulai menunjukkan gembira sekali karena semuanya pasti berlalu. Ketika dia sedang sedih, meratapi sebuah kesedihan, dia baca tulisan dalam cincin tersebut, dia tersenyum karena kesedihan itu akan berlalu. Ketika dia sedang bahagia begitu luar biasa, dia juga mulai punya alat untuk berhenti atau mengerem diri dia, karena semua itu akan berlalu. Ketika dia merasa sombong dengan wajahnya yang muda, tampan dan sebagainya, ternyata juga akan berlalu. Kalimat dari cincin tersebut menyadarkan sang raja untuk hidup menemukan bahagia tanpa syarat. Sahabat-sahabat kesadaran, virus corona sedang kita hadapi hari ini di kota, di desa, bahkan mulai ada banyak lockdown di mana-mana versi masing-masing. Membuat banyak orang mulai pesimis menghadapi hidup. Bahkan Ramadan yang begitu agung, Ramadan yang begitu penuh berkah pun seolah-olah tertutup oleh wabah virus corona ini. Sahabat-sahabat yang hebat, kalau kita mengambil inspirasi dari sang raja tadi, saya percaya bahwa ini semua pasti berlalu. Virus akan berlalu, entah itu 2 bulan, sebulan, 6 bulan, pasti berlalu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau virus ini telah berlalu di Wuhan, tempat asalnya Cina, maka juga akan berakhir di kota-kota, di setiap negara akan berakhir juga. Tinggal persoalannya adalah apakah kita bersungguh-sungguh menghadapi virus ini? Apakah kita betul-betul bersungguh-sungguh berperan setiap kita menjadi garda terdepan? Saya tidak setuju ketika ada mengatakan bahwa dokter, kemudian perawat, tim medis adalah garda terdepan. Tidak. Mereka adalah garda terakhir dalam perjuangan melawan virus corona ini. Siapa garda terdepan? Kitalah masyarakat garda terdepan. Kalau kita menyiapkan diri yang terbaik, sistem imun yang terbaik, kita juga menjaga jarak yang terbaik, kita juga menghindari kerumunan, maka kemudian nggak mungkin banyak orang dikirim ke rumah sakit. Tapi ketika kita meremehkan, menganggap remeh, kita nggak bisa ikuti prosedur yang disarankan oleh negara, akhirnya terjadilah lompatan tsunami orang sakit masuk ke rumah sakit, tim kekurangan, dokter kurang,
perawat kurang, rumah sakit kurang, yang terjadi akhirnya meninggal dalam waktu yang begitu cepat. Itulah yang terjadi di Italia, teman-teman, luar biasa. Kenapa kemudian di Korea lebih cepat penanganannya? Karena mereka mereka semua berjuang. Saya sebagai warga hari ini berjuang menahan diri di rumah. Sebagai masyarakat saya berjuang menjaga jarak dengan teman-teman. Ketika keluar juga hanya harus penting-penting. Itu adalah perjuangan saya sebagai garda terdepan. Jadi jangan kemudian garda terdepan adalah dokter, kita kemudian yang menikmati. Tidak, kitalah garda terdepan hari ini. Kalau kita sama-sama sadar kita adalah perang sedang kita hadapi, kita yang paling depan, maka tidak ada pilihan. Kitalah yang paling pertama, jangan sampai kita sakit, dengan kita dikirim ke rumah sakit, lama-lama akhirnya ke rumah duka. Lebih baik di rumah saja, teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat. Dan saya doakan semoga Anda yang berkumpul bersama keluarga, yang sedang pulang kampung, walaupun sudah ada larangan dan sudah ada di kampung hari ini, semoga tetap sehat dan jaga kesehatan. Karantina masing-masing diri Anda. Diam di dalam rumah selama 14 hari dan biarkan virus itu mati oleh diri Anda sendiri, teman-teman, luar biasa. Kalau Anda meremehkan itu, pulang kampung dan kemudian tetap bersosialisasi kemana-mana, menyebar silaturahim, salaman, kasihan yang sudah sepuh, tetangga kita, uak kita, orang tua kita, keluarga kita, yang sistem imunnya lebih lemah, dia menjadi penderita oleh kita semua. Tetap sehat dan jaga terus dan selalu senyum, percaya bahwa ini semua pasti berlalu. Saya Qasim Yusuf, penulis buku Seven Awareness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.